Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersaat teduh bersama dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Program ini menyampaikan kabar baik, Injil kasih karunia kepada saudara, supaya setiap kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang dianugerahkan kepada kita, supaya saudara dan saya dapat hidup dalam semua anugerah yang diberikan Tuhan. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita datang bersama-sama berdoa, menaikkan hati kita, syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Dia dengan semua rancangannya dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk kepada saudara. Dia hanya merancangkan yang baik. Segala pemberian yang baik dan yang sempurna, kata kitab Yakobus, datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau memberikan yang baik, merancangkan yang baik. Kami mau mengimaninya, menerimanya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang kita naikkan lagu ini dari awal. Bapa ajarku selalu hormati-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
kemuliaan kepada Tuhan untuk kasih penyertaan jalan-jalan tak terselangi Tuhan, tak terfikirkan, tak tertanding. Terima kasih. Sekalipun kami jatuh, tak Kau biarkan sampai tergeletak, karena tangan-Mu yang kuat selalu mengangkat kami, menopang kami, membawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami dari cara hidup kami yang lama. Kami punya perspektif yang baru. Kami berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah kami di Sion. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara dimanapun saat ini berada. Saya percaya sekali ketika saudara tenang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara akan diberikan kelegaan. Mari kita belajar firman Tuhan yang berkata bahwa ikut Tuhan itu menyenangkan. Karena banyak anak-anak Tuhan salah menerjemahkan ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24 yang berkata, barang siapa mau mengikut aku, kata firman Tuhan, dia harus sangkal diri, pikul salib. Makanya banyak anak-anak Tuhan menerjemahkan, karena pikul salib pasti berat, pasti stres, pasti jiwanya itu tertekan. Menjadi orang Kristen pasti tertekan, pasti berat, berbeban berat. Saudara, ini adalah penerjemahan ayat yang sama sekali tidak benar. Karena Matius 16 ayat 24 berkata benar pikul salib, benar menyangkal diri, tapi tidak dikatakan stres. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Matius 11 ayat 28, barang kalau kamu letih, lesu dan berbeban berat, kata firman Tuhan, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan. Jadi menjadi orang Kristen, melayani Tuhan, orang Kristen yang bekerja di kantor dengan nilai-nilai kekristenan, orang Kristen yang melayani Tuhan di kampusmu, di sekolahmu, atau sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, harusnya kita tidak penuh dengan tekanan yang membuat kita menjadi stres. Saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Ayat firman Tuhan itu tidak bilang seperti itu. Dikatakan ayat 29, setelah tadi ayat 28 katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu. Ayat 29 dikatakan ini, pikul kuk. Loh, orang letih lesu kok malah disuruh pikul kuk. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa artinya? Tuhan mau saudara dan saya memikul beban, memikul kuk, tapi bersama dengan Dia, menggandarnya bersama dengan Tuhan. Sama seperti ketika seseorang membajak sawah, lalu memasang gandar di 2 ekor sapi. Biasanya sapi yang kuat dipasangkan dengan yang lemah. Yang lemah itu adalah kita, yang kuat adalah Tuhan Yesus. Ketika saudara dipasangkan beban, Tuhan mau memikul bebanmu bersama dengan Dia. Kalau Tuhan kuat, maka Dia yang akan mengambil beban itu lebih banyak. Tuhan tidak berkata tidak ada beban ikut Tuhan, ada, tapi pikul bebannya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa menjadi ibu rumah tangga itu semuanya akan baik-baik saja. Ada masalah, tapi pikul bebannya bersama dengan Tuhan. Kalau kamu seorang anak Tuhan di kantor dan harus hidup dengan nilai-nilai kekristenan, melayani dengan baik, bekerja dengan baik, nggak boleh ada pembukuan yang double dan sebagainya, membuat kita stres. Harusnya tidak, karena Tuhan bilang pikul bebannya bersama dengan aku. Apa artinya? Kalau kita membuat analoginya, kalau ada sapi yang lemah dan sapi yang kuat menggandar bersama, harusnya yang lemah ikut siapa? Yang kuat. Harusnya kita membiarkan yang kuat yang menjadi pemimpinnya. Tapi seringkali anak-anak Tuhan, kita yang menjadi pemimpinnya. Kita yang menuntun Tuhan. Kita yang mengarahkan Tuhan karena kita mau pakai cara kita.
Kita mau pakai kekuatan kita. Menjadi istri, kita pakai kekuatan kita. Kita stres melayani suami, melayani anak kita, serve yang terbaik di rumah, kita menjadi stres. Saudara pelayan di gereja, saudara stres melayani Tuhan, saudara berpikir bahwa aduh melayani Tuhan itu kok berat banget. Hey, justru semuanya menjadi ringan dan enak ketika kamu berjalan bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan yang memimpin langkahmu. Apa artinya? Firman Tuhan katakan ayat Yakobus 4 ayat 7 dan 8, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Apa artinya? Tunduk dong kepada Tuhan. Tunduk dong kepada firman Tuhan. Tuhan menunjukkan semua jalannya di semua area hidup saudara. Untuk pernikahanmu ada ayat firman Tuhannya. Untuk keuanganmu ada ayat firman Tuhannya. Kalau kamu saat ini stres, setiap bulan berpindah dari hutang yang satu kepada hutang yang lain, lepas dari jerat yang satu kepada jerat yang lain, lalu kamu stres, kapan jalan keluarnya? Hei, pakai cara Tuhan. Firman Tuhan katakan, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkati, berkelimpahan. Bagaimana caranya? 2 Korintus 9 ayat 10, taburkan benihnya supaya Tuhan lipat gandakan benihnya. Cuman kita nggak mau sih. Cuman kita mau berjalan pakai kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sama seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Tapi suami saya keras kepala, suami saya jahat. Nggak ada ayat firman Tuhan yang berkata tunduklah kepada suamimu kalau suamimu baik. Kamu harus tunduk kepada suamimu sekalipun kondisinya seperti apa, separah apa, supaya melalui perbuatan baikmu, kata Alkitab, suamimu dapat melihat kebaikanmu dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang di kantor, jadilah outstanding. Firman Tuhan katakan dalam kitab Matius, biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Justru di tempat yang gelap, justru di kantor, kamu bercahaya supaya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Pekerjaanmu hebat, hasil yang kau lakukan maksimal. Orang melihat kepada perbuatanmu dan mempermuliakan Bapa di surga. Lihat, semuanya ada jawabannya di firman Tuhan. Bagian saudara dan saya, kalau kita mengerti bahwa kita adalah lembu yang lemah itu, izinkanlah lembu yang kuat itu, yaitu siapa? Yesus, take a lead, memimpin langkah kita. Apa artinya? Biarkan firman Tuhan yang memimpin langkah kita. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Kalau kamu saat ini stres, jawabanmu bukan psikolog, jawabanmu bukan mencari kemana, jawabanmu ada di firman Tuhan. Kamu akan melihat firman Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Karena firman Tuhan yang berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu. Harusnya anak Tuhan enggak stres. Harusnya anak Tuhan tidak tertekan. Harusnya anak Tuhan hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan harapan. Biarkan Tuhan yang memimpin langkahmu. Kamu akan melihat mukjizat demi mukjizat. Dia akan membawa engkau ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu, menuntun engkau ke jalan-jalan kebenaran. Kau akan melihat jiwamu baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saat ini kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu. Terutama bagi setiap saudara yang saat ini sedang stres, tertekan. Rendahkan dirimu kepada firman Tuhan, kepada apa kata firman Tuhan. Berhenti menjadi stubborn, berhenti menjadi keras kepala. Selalu mau menggunakan caramu, selalu mau menggunakan metodamu. Saya akan katakan kepada kamu bahwa itu akan mentok. Semua yang kau lakukan akan gagal. Kenapa tidak datang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu. I will give you rest. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Kenapa lega? Karena kamu menggunakan kuk itu bersama dengan Yesus. Dia yang akan mengambil bebanmu.
Tapi jikalau kamu mengizinkannya, izinkan firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu. Jikalau kamu mau, taruh tangan kanan di dada. Mulailah bersama saya mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau merendahkan hatiku. Tuhan Yesus, aku mau tunduk kepada firman-Mu. Untuk masalah pernikahanku, untuk masalah keuanganku, untuk masalah pekerjaanku, untuk masalah pasangan hidupku, aku mau pakai cara Tuhan. Karena cara Tuhan sudah terbukti. Cara Tuhan pasti berhasil. Cara Tuhan penuh dengan mukjizat. Terima kasih Tuhan. Aku mau menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Dia yang peduli kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Kami berjalan semakin lama semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap saudaraku dimanapun berada. Kami menemukan jawabannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kau beri yang kupinta, saat kami mencari, kami mendapatkan. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa Katakan yang kembali Bapa, kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Sekali katakan, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya, kami dikasihi, kami dicintai. Kami diberkati di pekerjaan kami, diberkati di rumah, diberkati di kampus, diberkati dimanapun kami berada. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami senantiasa. Tidak ada malapetaka, tidak ada rancangan jahat dari orang-orang. Hanya rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hari ini dengan percaya bahwa Allah kami sanggup melimpahkan kami dengan segala kebaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya, sama-sama dengan saya mengatakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan.
program Selamat Pagi Roh Kudus kita sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Mari share link saat teduh ini kepada orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka juga dimerdekakan dari pemikiran yang salah dan mendapatkan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.